Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ryan belajar merangkum cerita untuk berkultum. Kusapa dengan assalamualaikum, tolong dijawab sembari bersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemilik semesta alam, baik yang nyata maupun yang gaib, serta tidak ada kesulitan di sisinya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia, rahmat dan nikmat kita dan nikmat Islam, sehingga kita bisa selamat dunia dan akhirat. Tak lupa salawat serta salam mari kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan hanya karena beliau Islam disampaikan kepada kita semua, sehingga kita bisa mengetahui mana hak dan mana yang batil. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sadam Ashraf dari kelas 9 Kuwait yang ingin menyampaikan kultum Ramadan bertemakan tentang nuzul Quran, atau peristiwa di mana turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, juga dikenal sebagai Syahrul Huda atau bulan petunjuk. Oleh karena itu, hal yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan pada bulan Ramadan adalah berpuasa dan memperbanyak membaca Al-Quran. Masyaallah muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk kembali mengingat peristiwa yang bersejarah bagi umat Islam, yakni peristiwa turunnya Al-Quran pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril pada 17 Ramadan 610 Masehi. Peristiwa ini kita kenal sebagai Malam Nuzul Quran atau peristiwa turunnya Al-Quran. Malam Nuzul Quran merupakan peristiwa yang sangat penting bagi umat muslim dunia, karena Allah menurunkan Al-Quran kepada malaikat Jibril lalu menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari di kota Mekah dan di kota Madinah. Peristiwa turunnya ayat pertama Al-Quran terjadi pada 17 Ramadan di saat Nabi Muhammad SAW berdiam diri di Gua Hiro di saat usianya 40 tahun. Keutamaan Malam Nuzul Quran adalah lebih baik dari 1000 bulan, yakni seluruh perbuatan dan amalan kita akan sebanding dengan pahala yang kita lakukan selama 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qadr ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun hiya hatta matla'il fajar, yang artinya malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, secara garis besar Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dengan 2 proses. Yang pertama, Allah menurunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia. Yang kedua, Allah menurunkan Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW. Allah menurunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah dinamakan dengan Malam Lailatul Qadar. Sedangkan turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai Malam Nuzulul Quran. Peristiwa Nuzul Quran yang dapat kita amati dan kita belajar adalah meningkatkan ketakwaan dan keyakinan kita terhadap Al-Quran, dan jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman utama dan menjadi pembeda antara yang benar dan yang batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'ani hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa yang berada pada bulan itu, maka berpuasalah. Dari kutipan ayat tersebut, kita belajar bahwa Al-Quran tidak hanya memberikan petunjuk kepada kita, tapi juga memberikan penjelasan-penjelasan dan
pembeda antara yang benar dan yang salah kepada kita. Dalam menjalani kehidupan ini, marilah kita semua merenungkan makna dan pesan yang terkandung dalam nuzulul Quran. Dan jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman utama dalam setiap langkah dan keputusan kita. Dan jadikanlah Al-Quran sebagai cahaya dalam kehidupan kita. Dan insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan langsung dari Al-Quran dan petunjuk langsung dari Al-Quran dalam kehidupan kita. Dengan demikian kultum yang mungkin dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan sebelumnya saya izin berpantun terlebih dahulu. Burung dara, burung cenderawasih, mencarinya langsung di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.